Sawadikap, jangan lupa subscribe. Hai guys, kembali lagi di channel aku, Ayu Trisna Channel. Di video kali ini aku akan mereview sebuah film yang berasal dari Thailand. Kalian tahu nggak sih kenapa di awal video aku selalu dibarengin dengan kata Sawadikap? Karena itu adalah bahasa Thailand. Aku menyukai film Thailand karena film Thailand itu lucu dan buat penasaran dan unik. Kata sawadikap itu artinya salam, sama seperti orang Korea annyeonghaseyo, itu sama artinya dengan salam. Kenapa aku menyukai film ini? Aku pertama menonton film yang namanya Pimak Pangkong karena film ini unik dan lucu menurut aku. Setelah itu aku share lagi film Thailand, semuanya lucu-lucu. Ini kan sudah bernuansa horor, tapi lucu, bikin penasaran. Jadi aku memutuskan mulai dari situ aku suka film Thailand. Nah, langsung aja kita tonton. Aku akan langsung mereview kepada kalian. Langsung saja cuy. Ini adalah Nak yang ditinggal suaminya di dalam peperangan, tapi dia sedang hamil. Ini adalah Mak bersama keempat temannya, yaitu Sin, Puak, Oi, dan Ter. Di sini mereka berkumpul untuk menyusun strategi bagaimana untuk melawan di dalam peperangan ini, karena jumlah mereka sangat sedikit dibandingkan lawan. Dan di sini Ter langsung membuat strategi. Dia memberi semangat kepada teman-teman mereka agar semangat dalam melawan peperangan ini, walaupun jumlah mereka sedikit, dan semua semangat untuk mengacungkan pedang mereka satu-satu. Dan hasil mereka kita lihat di sini, mereka kalah. Dan di sini Nak yang sedang ketakutan memanggil suara Pimak, dan semua binatang dan warga sangat ketakutan, dan warga juga berlarian untuk memaksa anak-anaknya pergi ke rumah. Mereka di sini sudah selamat. Mereka bertujuan untuk pulang ke rumah mereka, dan mereka sudah sampai di rumah Mak, yaitu Pangkong. Sampai di rumah dia memanggil istrinya, dan dia melihat bedong anaknya yang goyang-goyang, tapi dia terkejut, tapi isinya tidak ada. Tiba-tiba istrinya memeluk dari belakang, dan Mak pun terkejut. Di sini Nak belum bisa meninggalkan suaminya sendirian, dan Mak di sini langsung memperkenalkan teman-temannya. Dan di sini mereka berpikir Mak pintar juga mencari istri si cantik ini. Dan Mak juga menyuruh mereka untuk tinggal sementara di sini karena ini sudah keadaan malam. Dan tiba di sini mereka sedang memadu rindu. Tapi apa? Ternyata Mak takut dengan hantu. Dia mempunyai kalung dari biksu untuk mengusir setan. Di sini Nak sedang merasa khawatir, tapi Mak menyimpannya lagi dan memeluk istrinya. Pagi-pagi Mak menyambut temannya untuk mengajak ke pasar. Di sini Sin melihat istri Mak
sedang berdiri. Dia mengayunkan tangannya dan tersenyum. Ternyata Nak hanya melihat dan melotot. Dia melihat yang kedua kalinya. Ternyata Nak langsung hilang. Setiba di pasar yang begitu ramai, Mak menjumpai bibi yang penjual kue. Tapi apa? Bibi penjual kue langsung lari. Yang kedua, dia menjumpai paman yang menjual ikan. Tapi pamannya langsung lari dan membuang ikannya. Lari dengan ketakutan. Dan terakhir mereka menjumpai Bibi Pig dan menanyakan lowongan. Ternyata Bibi Pig terkejut dan melotot sambil menjelaskan bahwa istrinya Nak sudah meninggal. Tetapi di sini anaknya dari Bibi Pig menutup mulut dari ibunya dan menjelaskan bahwa maaf, ibunya sedang mabuk, dan mengangkat ibunya. Mereka bingung kecuali Sin. Tiba malam, Sin menceritakan kepada teman-temannya bahwa Nak itu hantu, tetapi mereka tidak percaya. Mana ada hantu secantik itu? Iya sih, hantu semua kan serem. Dan menyuruh Sin untuk menjemput. Di sini Sin membangunkan Nak yang sedang tidur. Nak, Mak, apakah ada? Sebentar saya bangunkan, kata Nak. Langsung Nak pergi. Tiba-tiba ada darah keluar dan ternyata itu hanya mimpi. Ternyata dalam kenyataan menyuruh Sin untuk memanggil Mak. Tetapi dia melihat rumahnya berantakan penuh dengan dedaunan. Di sini Sin melihat gendongan bayi yang goyang sendiri. Tiba-tiba dia lari dan kabur. Setelah itu dia berhenti sejenak karena melihat ada yang jatuh. Dan dia melihat juga tangan yang mengambil jeruk nipis itu. Tangan yang panjang. Langsung dia kabur menuju teman-temannya yang sedang mabuk. Dia menjelaskan bahwa Nak itu adalah hantu, tetapi teman-temannya tidak menghiraukan karena mereka sedang mabuk dan menari sambil bernyanyi. Pagi-pagi ke rumahnya Mak. Dia melihat semua rumahnya begitu berantakan, penuh dedaunan. Dia memastikan apakah Nak itu hantu, tetapi posisi cara melihatnya salah. Dia langsung berlari karena dia ingin buang air besar. Pada saat buang air besar, dia melihat suatu barang yang bersinar-sinar matanya, dan dia melihat tengkorak dan dia langsung kabur. Dia tidak sengaja memukul sarang tawon dan hasil mukanya begini. Dia ingin menjelaskan kepada teman-temannya bahwa Nak itu hantu. Dan di sini semua teman-temannya terkejut. Di sini teman-temannya rencana untuk meninggalkan Mak dan Nak, tetapi mereka kasih kalau Mak harus tinggal dengan hantu. Di sini mereka mengajak Nak untuk pergi, tetapi tiba-tiba Pink datang untuk minta tolong untuk membantu dia untuk menyembelih sapi, dan mereka bertanya siapa yang meninggal. Ibuku, kata Pink. Kenapa dia meninggal? Kemarin Mak membunuh ibunya karena ibunya menceritakan kepada Mak kalau Nak sudah meninggal. Di sini teman-temannya langsung bergegas menghampiri teman-temannya. Tapi di sini mereka mengurungkan niatnya karena Nak langsung tiba menghampiri mereka. Dan Nak mengajak mereka untuk makan malam bersama. Mereka bilang, kami sudah makan. Tetapi mereka melihat muka atau wajah dari Nak yang seram seperti mau memakan orang.
dan mereka pura-pura mencicipinya. Daun kering dan belatung dan serangga. Di sini sin sia karena dia harus memakan belatung. Dan setelah makan, mereka diajak bermain tebak gaya. Di sini mereka terjerat yang diperagakan arah hantu, dan seseorang menunjukkan dan menjawab hantu. Salah satu dari mereka menutup mulut Sin, dan setelah itu mereka lari dengan pelan-pelan. Tetapi Nak mendatangi mereka sampai ke dermaga. Dan setelah itu Mak datang menemui mereka dan menjelaskan bahwa kalian sama aja dengan orang kampung yang menganggap Nak itu adalah hantu. Menjelaskan bahwa sudah memfitnahnya karena Nak mencoba menggoda dia, tetapi Nak tidak mau. Tetapi di sini teman-temannya tidak percaya kepada Mak, dan mereka mengatakan kami melakukan semua ini karena kau teman kami. Dan setelah itu Mak kembali kepada istrinya dan memeluknya. Dan suatu malam mereka pergi ke pasar malam dan mereka bermain selayaknya pasangan suami istri. Tidak ada yang terjadi. Dan setelah itu mereka bermain ke rumah hantu. Tiba-tiba temannya mencuri Mak dan sadar bahwa dia tidak bersama Mak lagi. Mereka yang tiba-tiba memperagakan, ada yang jadi kuntilanak, ada yang jadi tuyul. Di tengah perjalanan Nak menjerit kesakitan. Mereka tidak menolong. Mereka melempar Mak dengan beras suci, dan mereka berpikir bahwa Maklah hantunya, dan mereka lari dan menghampiri istri dari Mak, yaitu Nak, dan membawa Nak ke sungai. Tiba-tiba Mak pun datang menghampiri mereka dan menjelaskan bahwa dia bukan hantu. Tetapi dia sadar kalau bukan Mak hantunya, terus siapa lagi? Tiba-tiba cincin yang dipakai mayat tadi jatuh dari mereka langsung menendang dan jatuh ke sungai. Di situ mereka bingung bagaimana mendayung perahu tanpa kayu. Tiba-tiba Nak memberikan pada kayu tersebut. Tiba-tiba berpikir mana kayu ini sampai ke tangannya karena posisi kayu itu jauh. Ini mau memastikan bahwa Nak itu adalah seorang hantu. Tapi benar, mereka langsung kabur dan meninggalkan Nak mencari biksu. Di sini mereka sudah dikelilingi oleh benang suci. Tiba-tiba Nak datang. Biksu memperingatkan jangan keluar dari ikatan ini. Dan setelah itu Nak datang untuk menghampiri mereka. Biksu menyiram Nak dengan air suci. Mak yang memberontak, tiba-tiba air sucinya jatuh semua kepada Puak. Biksu berkata, tenang, masih ada suci, berikan kepada saya. Ternyata seseorang dari teman mereka memberikan suci itu kepada burung. Karena tidak tahu bagaimana lagi, biksunya langsung kabur meninggalkan mereka. Dengan keadaan sudah dililiti dengan benang suci. Di situ Nak menghampiri mereka dan memanggil. Tiba-tiba datang, mereka ketakutan dan menjelaskan mengapa dia mengambil cincin itu untuk berjudi. Lalu Nak yang marah kepada teman-temannya karena menghalangi Nak untuk bertemu dengan Mak. Ini semua pintu dikunci oleh Nak. Lalu di sini Nak berdiri terbalik dan menangis. Di sini Mak yang ketakutan melihat Nak.
Nak bertanya kepada teman-temannya, "Mengapa kalian tidak meninggalkan aku?" Dan Nak yang begitu marah kepada mereka dan mengemburkan api. "Aku hanya ingin berhidup bersama dengan orang yang kucintai. Apa itu salah?" kata Nak kepada teman-temannya. "Kenapa kamu ikut campur? Kalian tidak bisa bersama karena kalian sudah beda alam." Tetapi di sini Nak makin marah dan dia ingin membunuh Mak agar mereka bisa bersama. Lalu Nak menjulurkan tangannya untuk mencekik Mak. Tapi di sini Mak malah mendekat kepada Nak. Nak tidak jadi membunuh Nak. Dia mengusap air matanya dan sambil menangis. Lalu Nak minta maaf kepada Mak dan menyesali apa yang terjadi karena tidak menceritakan apa yang terjadi kepada Mak semuanya. Di sini dia melakukan itu karena dia tidak mampu hidup sendirian. Mak yang terus menangis, yang tidak menyadari bahwa istrinya sudah meninggal selama ini. Tapi sebelumnya dia sudah mengetahui. Saat makan malam kemarin, dia mengecek di belakang pintu rumah mereka dan menemukan tengkorak Nak. Di sini dia terus menangis dan mengatakan, "Bukannya kau takut hantu?" Tapi Mak malah menjawab, "Kau tahu aku memang takut hantu, tapi aku lebih takut kehilanganmu." Unyu unyu unyu. Tapi Mak mengatakan, "Jangan berdiri terbalik lagi karena aku sangat ketakutan." Di sini mereka memutuskan untuk tinggal bersama walaupun berbeda alam, dan teman-temannya juga memutuskan untuk hidup berdamai lagi dengan Mak. Nah, inilah namanya cinta sejati. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Dah.